jaksa penuntut umum dimanapun esensi kepekaan itu harus ada. Jangan cuek, harus responsif. Kita bisa hitung juga kalau kita biaya cost ya, benefit cost. Artinya apa? Dari 2023 146 perkara untuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Bagaimana mengawasi penerapan IRJ ini, restoratif justice ini, sehingga seperti pertanyaan Adinda Ridho tadi tidak justru melenceng dalam praktek. Hai, jumpa lagi pemirsa podcast Sip lah. Kali ini kita akan membahas tentang seputar hukum dan terobosan hukum di Sumatera Utara, khususnya di Medan. Kita akan membahas tentang restoratif justice. Restoratif justice ini dalam bahasa Indonesianya adalah keadilan restoratif. Ini menarik kita bahas. Saya bersama saya Ridho Adewa Stompu sebagai host. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Yos Arnold Tarigan SHMH dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih. Sip, sudah mengundang kami. Saya mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang kami banggakan, Bapak Idianto SHMH. Ya. Terima kasih. Di samping Pak Yos juga ada hadir jurnalis senior kita Bapak Martohap Sumarsoid, Sarjana Hukum, Master Hukum. Selamat datang Pak Martohap. Selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang seputar restoratif justice, karena kita ketahui dalam perkembangan hukum sekarang ini banyak tantangan yang menarik. Namun dengan perkembangan hukum yang sudah mengikuti zaman, para penegak hukum juga mendahuluin kepentingan-kepentingan umum, seperti juga melakukan terobosan-terobosan. Di sini kita bisa melihat bagaimana terobosan restoratif justice ini sangat kencang ya didengungkan oleh kejaksaan, baik di Kejaksaan Agung maupun di daerah-daerah. Seluruh di daerah. Oke. Mungkin bisa juga kita masuk ke topik ini. Bisa Bapak jelaskan sebenarnya apa nih latar belakang restoratif justice ini Pak? Oh ya, restoratif justice ini sebetulnya kalau kita kerucutkan bahasanya adalah penanganan perkara terhadap masyarakat kecil. Ya begitulah kira-kira. Kenapa demikian? Karena dari dasar hukumnya Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 ya, penghentian penanganan perkara restoratif justice ini ada beberapa syarat. Pertama, pelaku baru pertama kali melakukan perbuatannya. Baru yang kedua, ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Selanjutnya, nilai kerugian akibat tindakannya itu tidak lebih dari 2.500.000. Ini kan gambaran bahwa memang pidana tersebut di areal masyarakat menengah ke bawah. Dan signifikan memang dari data tahun ke tahun yang restoratif justice yang terhentikan itu adalah demikian. Bisa kita bayangkan dan terjadi memang di daerah seperti di Simalungun, kejadian Simalungun, seorang ibu mengambil barang orang lain, itu pidana. Tetapi motivasi apa dia mengambil barang itu? Karena kebutuhan. Ternyata ada seorang bayi yang harus dia nafkahi. Nah, dia tidak punya suami. Nah, niat jahatnya tidak ada. Jadi latar belakangnya ini dulu yang kita ketahui. Iya. Kemudian antara orang tua, bapak dan anak berkelahi. Atau pencurian ya kan? Pencurian. Anaknya mencuri uang bapaknya. Bapaknya di rumah. Kan nggak mesti dipidana ya kan? Iya. Ini kalau seandainya kita teruskan seperti dulu di pengadilan, bukan berarti tidak berarah atau tidak punya penyelesaian.
Tapi dengan restoratif justice ini, kedua belah pihak berdamai, sesuai dengan perja, bisa kita hentikan. Simpelnya masih itu. Nanti bisa kita jelaskan yang manfaat-manfaat dari restoratif justice ini ke segala sektor lah. Kira-kira begitu. Oke, berarti restoratif justice ini juga punya syarat ya, punya kriteria ya. Enggak semua perkara bisa diselesaikan dengan restoratif. Iya. Seperti itu ya. Iya, betul. Bisa juga dijelaskan juga bagaimana payung hukumnya, mengapa penegakan hukum ini sangat mengidamkan di era sekarang ya, sangat mengidamkan penyelesaiannya di luar pengadilan. Apakah memang ada dampak pada tingginya kos perkara atau ada kan ajas-ajas hukum pidana yang berbiaya ringan atau segala macam itu. Itu bagaimana? Seperti apa itu? Pak Yos melihatnya. Iya, dari data ya, statistik memang sangat bermanfaat sekali. Ya. Ini bisa kita sebut ya, saya sendiri, legacy dari Jaksa Agung. Legacy Jaksa Agung ya. Iya, bukan berarti harus Pak Jaksa Agung sekarang, tapi Pak Jaksa Agung. Siapa yang memprakarsa ini, kemudian aksinya bagaimana. Nah, ini mahakarya, legacy ini. Kenapa? Yang kita bahas tadi. Penyelesaian perkara masyarakat kecil. Iya. Bisa kita bayangkan seandainya larut sampai ke pengadilan, apa yang didapatkannya. Pidana ini jangan kita lihat kepada dihukumnya seseorang. Jangan hanya semata-mata kita lihat dihukumnya seseorang. Apalagi yang terjadi? Anaknya bagaimana? Seorang ayah dipenjarakan, anaknya tidak sekolah karena dia pencari nafkah. Tulang punggung. Tulang punggung. Kalau kita tinggi kita tuntut, tinggi putusannya, bisa putus sekolah. Bahkan timbul lagi pelaku-pelaku kejahatan yang lain. Jadi memang efek jerahnya ya, efek jerah terhadap pelaku ini juga harus kita perhatikan ya. Apakah memang putusan itu membuat diri dia menjadi bertobat atau semakin dendam. Tapi tetap juga balik kepada syarat ya. Mungkin syarat hal umum itu, hal yang paling penting itu adalah syaratnya. Syaratnya seperti yang tadi Pak Yos mengatakan, dia belum pernah dipidana sama sekali. Ya itu, syarat mutlak itu. Syarat mutlak. Dan ini juga tidak bisa berlaku kepada tindak pidana korupsi atau kejahatan-kejahatan lainnya yang bersifat khusus. Iya. Lex spesialis seperti itu kan. Kemudian ancaman hukumannya juga kan nggak boleh. Ya, tidak boleh lebih 5 tahun. Oke. Iya. Ancaman pasal yang dituduhkan itu ya kan. Iya, tidak boleh. Kembali ke Pak Martohap. Pak Martohap ini adalah jurnalis senior ini. Pak, dia sudah banyak makan pengalaman di dunia jurnalis, khususnya di hukum. Ini bagaimana Pak Martohap melihat terobosan yang dilakukan oleh kejaksaan ini kepada masyarakat kecil terhadap kasus ini? Apa eksesnya yang kita terima, atau ada nggak pendidikan hukum yang kita terima dari dari terobosan restoratif justice ini? Bisa Pak Martohap jelaskan selama dari pengalaman Bapak? Ya, saya kira bagus sekali pertanyaannya, Pak Koordinator yang bidang intel dari Kejaksaan Tinggi ya kan. Sebelumnya kasih Penkum ya kan. Kasih Penkum, kasih Banyak penerangan merilis hukum. berita-berita masalah restoratif justice ini. Saya kira bagus sekali istilahnya dampaknya terhadap masyarakat. Kalau kita merujuk kepada ketentuan kan memang dibutuhkan penyelesaian perkara yang cepat, biar ringan ya. Betul. Artinya perkara yang harusnya disidangkan di pengadilan nanti mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, akhirnya selesai dia di tingkat penuntutan di kejaksaan. Saya kira dari sisi itu jadi perkara cepat. Nah, sehingga dia nggak berlarut-larut ya kan. Dan kedua juga kepastian hukum itu kan bukan mesti harus di pengadilan. Oke. Iya kan, begitu kan? Betul. Gitu Pak Koordinator ya kan. Iya, betul. Penghentian di tingkat penuntutan juga ya kepastian hukum juga. Nah, memang yang kita harapkan tujuan hukum itu kan seperti itu.
selesai perkara dan bagaimana kepastian dan kemanfaatan hukum itu. Iya. Seperti yang dijelaskan rekan dari Kejaksaan Tinggi tadi, bermanfaat dia. Kembali dia ke keadaan semula dia. Aturan yang bertetangga tadi, yang karena hanya masalah sepele, masalah soal apa mungkin perkelahian anak-anak, ya kan? Kembali dia ke keadaan semula sehingga dia nggak menimbulkan rasa dendam. Iya. Saya kira filosofi dari penerapan itu yang diterapkan kejaksaan sangat bagus sekali, menerapkan restorasi justice itu. Cuman mungkin ya bisa juga mungkin tapi soal kebijakan bagaimana mengawasi penerapan IRJ ini, restorasi justice ini, sehingga seperti pertanyaan Adinda Ridho tadi tidak justru melenceng dalam praktek. Iya. Karena ini kan Sabang Merauke, penegakan hukum ini luas kan. Ini sisi jurnalistiknya nih ya. Nah, bagaimana supaya jangan justru melenceng dia dalam penerapannya, ya mungkin ada kemungkinan dalam penerapannya oleh, kan bisa saja ada oknum-oknum yang nakal ya kan. Nah, ya, tapi kalau tetap sepanjang dia tetap mengacu kepada ketentuan dan kriteria syarat-syarat tadi, saya kira sangat bagus kan. Nah, itu suatu terobosan dari kejaksaan yang sangat bagus dan sangat positif dalam penyelesaian perkara. Ini menarik ini yang Pak Simarsoid sampaikan. Bagaimana sebenarnya mengawasin tata cara pemberian restorasi justice terhadap satu perkara. Ini kan penentunya, saya rasa bukan hanya kejaksaan ini ya, kepolisian juga mempunyai apa ya, program seperti itu juga ya di kepolisiannya. Perdamaian di luar pengadilan. Mungkin kita bahas di kejaksaan. Ini bagaimana kejaksaan mengajukan salah satu perkara yang harus direstorasi. Ada nggak kemungkinan permainan di dalam itu? Bisa Pak Yos jelaskan juga supaya para masyarakat juga, para pemirsa Siplah bisa mengetahui bahwasanya memang orang yang pantas, memang sesuai kriteria lah yang mendapatkan restorasi justice. Silakan Pak. Ya, saya sampaikan sekali lagi mewakili Pak Kajati ya, Pak Idianto. Ini restoratif justice ini legacy. Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung kita ini legasinya adalah salah satunya restoratif justice. Aksinya, tindakannya, sampailah kita membahas tentang pengawasannya. Nah, restoratif justice ini diproses mulai daripada JPU, Jaksa Penuntut Umum. Di tataran paling bawahnya JPU-nya. Iya. Oke. Memanggil kedua belah pihak setelah memenuhi Perja 15 tahun 2020. Apabila terjadi perdamaian, maka akan disampaikan ke Kasipidum. Setelah itu akan diekspos di hadapan Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri. Kemudian akan disampaikan ke Kejati, Kejaksaan Tinggi, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Akan dipelajari oleh Asisten Tindak Pidana Umum, Aspidum. Nah, tentunya dalam ini ada kepala seksi. Berarti penerapannya itu memang sangat ketat ya? Ketat. Secara berjenjang. Iya, ya, ada kepala seksi Oharda, ya, atau kepala seksi yang lain. Nah, setelah itu akan disampaikan kepada Bapak Kajati. Ya. Bapak Kajati akan mempelajari dan mendengarkan dari Aspidum dan para jaksa. Setelah ini selesai, baru disampaikan ke tingkatan Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Tindak Pidana Umum, Jampidum. Setelah dari Kejaksaan Agung Jampidum merasakan ini tepat, terutama peraturan Jaksa Agung ada perdamaian, maka akan dipersilahkan untuk diekspos dengan Zoom. Oke. Dari Kejari atau cabang melalui Jaksa Tinggi, didampingi oleh asisten, termasuk saya sering mendampingi lah ekspos pagi itu di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, didampingi direktur dan kasubdit serta jaksa di jajaran Jaksa Agung. Pak Yos, jadi terlapor dengan si pelapor itu dihadirkan dalam ekspos secara Zoom itu? Tidak, ini berkas yang sudah mumpuni disampaikan karena sesuai perja sudah dilalui dan ada perdamaian. Kalau tidak terjadi perdamaian, maka
belum dapat disampaikan ke jajaran Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung. Berarti artinya pihak JPU juga yang menangani perkara ini di awal setelah menerima berkas dari penyidik Polri, berarti harus dia bekerja keras juga itu untuk mewujudkan perdamaian tadi. Iya. Kira-kira pernah ada nggak kendala kita Iya. dalam mendamaikan terlapor dengan pelapor? Mungkin jauh dari desa, dia dari kali kota misalnya yang Kalau berkelahi. untuk kendala jarak tentunya lah pasti kan. Kemudian yang berperkara ini kan juga bermasalah, ini kan masyarakat kecil. Dia juga hadir ke kantor kejaksaan kan terhalang oleh karena biaya. Dan di sisi inilah sisi humanis dari seorang jaksa penuntut umum. Dituntut ke depan. Ya bisa kita bilang kadang-kadang memang saya juga pernah jadi JPU, pernah juga menjadi PLT Kasipidum. Memang kita kadang-kadang mendahulukan untuk itu. Jangan kita lihat sisi yang lain, tapi sisi penyelesaiannya ini. Sisi penyelesaiannya. Nah itu salah satu tantangannya. Kemudian karakter masyarakat. Nah makanya di sini diperlukan adalah hukum yang ada di masyarakat tersebut. Hukum yang hidup di situ, budaya. Apa itu? Diundanglah semua keluarga pelaku, keluarga korban, bahkan kepala desa. Nah, diundang, dibicarakanlah di situ. Sehingga terjadi perdamaian. Nah, ini kadang-kadang kendalanya di luar daripada kemampuan daripada pelaku itu tadi adalah pada waktu bermusyawarah saling ngotot. Nah, saling ngotot. Di pasti sini kita ketemu di situ ya, pasti ketemu itu. hati dingin seorang jaksa sebagai fasilitator ya, untuk memberikan solusi. Jangan nanti ada anggapan lain daripada korban, loh ini kok jaksa ngotot. Bukan, ini kan amanat peraturan. Kalau mereka juga tidak sepakat tuh berdamai, nggak akan jadi. Nggak dipaksakan gitu. Nggak dipaksakan. Tapi kita memberikan pandangan. Kemanfaatan daripada perdamaian ini apa? Terus Pak Yos, kalau untuk meyakinkan para pihak ini kan, yang terlapor, pelapor, tersangka dengan korban itu kan, yang dari berkas dari polisi. Kira-kira bagaimana? Apakah dibutuhkan juga apa itu konseling gitu, semacam untuk memperkuat keyakinan mereka supaya mau berdamai begitu? Iya, kalau konseling sih ada beberapa, tapi tidak semua. Tapi lebih kepada penjelasan daripada jaksa penuntut umum, kemudian melibatkan kepala desa, RT, RW, ya, Kepling, keluarganya. Contoh lah misalnya, ini kan paling riskan kalau kita bahas perkara KDRT. Rumah tangga ya? Iya. Kalau sampai ke pengadilan dengan permasalahan yang tidak signifikan, baru berumah tangga kemudian berantem, udah punya anak satu kan, ini bagaimana ini? Korban siapa? Bukan hanya kedua belah pihak, anak, keluarga. Tapi dengan hadirnya RG ini, kita bisa mediasi, terjadi perdamaian. Nah, kita kasih pandangan kepada keduanya melalui yang hadir di situ. Di samping memang banyak hal-hal yang akan keluar. Bagaimana capeknya, keluarnya energi, tenaga, biaya sampai ke pengadilan. Kemudian tidak puas dilakukan upaya hukum lagi. Tapi dengan restoratif justice bagaimana? Ada penyelesaian di situ. Ada penyelesaian di situ. Nah, kita bisa hitung juga kalau kita biaya cost ya, benefit cost. Artinya apa? Dari 2023 146 perkara untuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yang di restoratif justice. Di 2024 ini sampai dengan Juni ini ada 43. Tentunya akan berlanjut ini, bahkan Total berapa sampai sekarang, Pak Yos? 43. 43. Ini kalau kita kalkulasi dari segi biaya, berapa penghematannya? Kalau kita negara hemat terhadap ini. iya, kita proses sampai ke pengadilan, pemanggilan saksi, sampai pengantaran sampai dari rutan ke pengadilan. Ya. Terjadi benefit cost berapa? Anggaran yang dihemat, yang bisa digunakan anggaran ini untuk kepentingan bangsa dan negara lain.
Belum lagi aspek padatnya di rutan itu. Iya. Penjara kan padat, kan itu isu yang ada sehingga ada pembangunan dengan overkapasitas. Nah, dengan adanya restoratif justice ini kan minimal bisa menjadi solusi terhadap hal tersebut. Oke. Ini dari sisi kejaksaan. Dari jumlah tadi 2023 146. 146. Kalau boleh kita tahu yang sampai 2024 dari usul dari daerah mana yang paling banyak ini restorasi justice ini? Masih seputaran Langkat, ada Langkat juga masih signifikan, Langkat ini masih signifikan. Stabat. Dari wilayah hukum Langkat yang paling banyak mengajukan ini untuk penyelesaian secara RJ, restorasi justice. Ya, Langkat dan beberapa daerah lain juga ada menyampaikan ini dari Labuan Batu. Oh iya. Berarti ini kita banyak menemukan perkara-perkara ini dari daerah yang memang dia masalah-masalah kecilnya nih sebenarnya nih. Iya, Kan? maka tadi di awal kita sebutnya penyelesaian perkara untuk masyarakat kecil. Jadi pertanyaan saya satu, Pak Yos. Apakah orang yang sudah pernah diberikan restorasi justice terus dia melakukan tindakan lagi seperti itu? Apakah memang bisa lagi kah dia diberikan restorasi justice? Tapi tunggu dulu, saya mau bicara kepada pemirsa. Pemirsa podcast Siplah, kami mengundang Bapak Ibu juga memberikan dukungan, komentar atau subscribe kepada channel kami ini agar kami tetap bisa memberikan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana? Ya, kalau Pernah nggak ketemu perkara seperti itu? Dia sudah pernah berperkara, dapat restorasi justice, terus berperkara lagi, diajukan lagi. Pernah nggak seperti itu ketemu di lapangan? Nggak pernah, karena sudah sesuai dengan perja tidak boleh. Jadi nggak bisa dikategorikan. Dia hanya perbuatan akan tidak diproses boleh lagi. berulang-ulang ya. Itu salah satu syaratnya. Dan memang jarang terjadi. Jarang terjadi ya. Bukan dibilang tidak ada lah. Kenapa? Karena dia memang dari hatinya sudah menyadari perbuatannya itu, menangis, saling berpelukan di situ, dan ada solusi terhadap permasalahannya itu, sehingga dia tidak mengulangi. Dan memang dia melakukan perbuatan itu karena kebutuhan. Iya. Dan karena ada salah paham seperti yang dibilang Bang Tohab tadi antara anak dan bapak. Ini pendekatan humanis yang betul-betul super ya kalau kita lihat ya yang dilakukan oleh kejaksaan ini. Di sini perlu kami tambahin, memang seperti yang disampaikan Pak Jaksa Agung, seperti yang disampaikan Pak Jampidum kemarin dan Pak Kajati juga terus-menerus menyampaikan secara berulang, jaksa penuntut umum dimanapun esensi kepekaan itu harus ada. Jangan cuek, harus responsif. Kita lihat seseorang berperkara itu, bisa tanya sama dia, kedua belah pihak ya, pelaku dan korban. Sehingga kita ketahui permasalahannya dan apa sebetulnya motivasinya melakukan kejahatan itu. Dan solusinya apa. Kadang-kadang orang minta berdamai, dikembalikan duitnya. Iya. Dia tidak mampu. Tapi dengan pertemuan ruang-ruang adat, ada orang-orang yang hadir di situ, kearifan lokal ya. Bisa terjadi, mungkin dicicilnya. Nah, ini ada fakta yang demikian. Artinya kemanfaatan restoratif justice itu nyata untuk masyarakat kecil. Tidak semuanya mesti dipenjara. Ya, Itu dia kan. Memang Tidak semuanya mesti selesai di pengadilan. selesai di pengadilan. Ini berlaku nggak sama perkara-perkara, kalau khusus tadi mungkin nggak ya. Ini hanya ke umum dia ya. kalau untuk narkotika sudah ada perjanya, Sudah. untuk pengguna. Nah, dan tidak itu gimana itu? berulang-ulang. Dan harus ada definisi khusus dari dokter dan lain-lainnya. Dan syaratnya juga pasti lebih Dan lebih ketat daripada Permasalahan RG yang umum. Jaksa penuntut umum, semua kategori dipertimbangkan di situ. Dan dalam tanda petik ini harus menjadi hal yang signifikan dibahas. Jangan salah nanti kita terapkan. Dan ini mungkin program yang berkelanjutan terus ini ya, meskipun
Jaksa Agung berganti, mungkin programnya terus berjalan ini. Ya pasti. Karena sudah peraturannya juga sudah baku ya. Dan kemanfaatannya kan sangat luar biasa. Ya sambil sembari kita minum santai. Sip lah ya kan. Sip lah. Sip. Terus Yos sambil minum dari seratusan tadi hampir 200 ya 2003 sampai 2024. Iya, belum 2022-nya iya. Dari 200 sampai 200-an perkara yang sudah selesai secara RJ ini, penerapan RJ. Jenis perkara apa yang paling mendominasi maksudnya gitu. Yang paling mendominasi ini memang adalah perkelahian, penganiayaan ringan. Iya. Kemudian pencurian. Dalam rumah tangga? KDRT ada. Cuma KDRT ini kan sebetulnya yang memang betul-betul sudah menyinggung sehingga ataupun sangat penganiayaan fatal ya. fatal sehingga dilaporkan ke Kepolisian aparat atau hukum. Kalau enggak kan enggak demikian. Nah, jadi masih jumlahnya tidak begitu signifikan. Tapi ke pencurian, penganiayaan, ya. Karena kan ada juga ya, anak-anak itu pulang ke rumah mabuk kan. Iya. Dinasihati orang tua, tahu-tahu dia nonjok gitu kan, dipukul gitu kan. Nah ini kan hal-hal yang terjadi di masyarakat karena masalah sosial kan. Terus Jadi kan gini, kan jaksa itu tadi kata Pak Yos tadi dituntut peka, peduli. Esensinya. Syaratnya ketat dalam penerapan ini, jangan sampai menyimpang. Kira-kira jaksa yang banyak berhasil bisa menyelesaikan perkara dengan restorasi justice ini ada nggak semacam apresiasi atau Oh, iya. reward seperti itu. reward gitu, penghargaan? Iya. Oh iya. Pernah diterapkan. Sampai saat ini diterapkan dari mulai pada ada RG ini. Bahkan ada reward punishment lah. Ya, reward punishment. Ada rewardnya, punishmentnya. Punishmentnya apa? Kalau ada di suatu tempat tidak ada RG-nya, ini dalam tanda petik diperhatikan pimpinan, kasih pidumna, jaksanya. Oh itu jadi sorotan juga ya sama Sorotan, kenapa tidak ada? tidak dilakukan Kalau dulu ya, sudah dicoba tapi ditolak. gagal, Oke. it's okay. Lain persoalan. Tapi kalau satu pun tidak pernah dicoba, ada apa dengannya? Oke. Itu selalu baru minggu kemarin diingatkan oleh Pak Jaksa Tinggi Pak Jatuh. Terhadap para kasih pidum. Kita kunjungan kerja kemarin juga diingatkan. Kenapa tidak ada restoratif justice-mu? Kata Pak Kajati. Karena beliau sangat memperhatikan perkara-perkara penanganan masyarakat yang kecil. Tidak mungkin tidak ada. Dicoba. Kalau dicoba gagal, misalnya tidak bisa berdamai, it's okay. Ya. Tapi kalau nggak pernah dicoba, berarti kan kemauannya nggak ada, esensinya, kepekaannya terhadap masyarakat kecil nggak ada. Ini kan menjadi pertimbangan. Memang kalau jaksa ini kan dari dulu ya Pak Martop ya terkenal dengan dia memang harus strike, fight untuk menuntut. Iya. Pembuktian hukum. Tugas pokok utamanya kan menuntut. Menuntut. Cuman ini udah sekarang udah agak lebih apa ya, kejaksaan ini lebih humanis ya, lebih kekinian kalau kita bahas. Ya kita bisa bayangkan bagaimana dulu seorang ibu mencuri coklat, Iya. nenek-nenek kan, akhirnya harus kita penjara dengan ringan. Yang kita inginkan apakah itu kan enggak kan? Nah, hadirnya restoratif justice adalah solusi bagi ruang-ruang tersebut bagi masyarakat kecil. Nah, ini dia. Ini audiens bahwasanya memang kejaksaan sedang giat-giatnya menjalankan program restoratif justice. Selain itu, kejaksaan ini apa program unggulannya nih? Ya jelas yang seperti disampaikan tadi, kalau untuk penyidikan korupsi, wah kita harus strike. Tidak ada kata main-main di situ. Di Tidak situ ada. nggak boleh fair ya. Di Gas terus ya. 2023 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu juara 1 se-Indonesia. Se-Indonesia. Penanganan perkara terbanyak dan kualitasnya dan kecepatannya gitu. Dalam tahun itu juga penyidikannya ada, penuntutannya selesai di tahun itu gitu. Ada berapa? 2023? 2023 itu banyak perkara yang di penuntutan itu 40-an perkara lebih itu. Nah, sekarang di 2024 ini penyidikan kita sudah ada 10. Penyidikan kita. Ibu Uzi kan dilihat dari
pemberitaan kan. Iya. Nah, sangat signifikan. Jadi semangat pemberantasan korupsi di tubuh kejaksaan ini sebenarnya semangatnya pengembalian kerugian negara kah atau peminadaannya? Itu bagaimana nih sebenarnya kalau kita bisa lihat supaya juga masyarakat paham? Ya, harus dua-dua dong. Harus sejalan ya, dua-duanya. dua-duanya ya. Tapi ada tetapinya. Kalau kita sudah melakukan penyidikan, sudah ada perbuatan melawan hukum, Ya. kemudian kita lanjutkan ke penuntutan, berarti kan ada pertama kan referensinya itu adalah ada perbuatan melawan hukum. Kedua, ada kerugian negara di sini. Kerugian negara ini harus dikembalikan. Jadi dua unsur inilah yang harus pedoman kita yang harus kita dapat Iya, pendidikan. makanya kemudian kalau kerugian negara tidak dikembalikan, apa? Ada hukuman tambahan yang diberikan. Bahkan aset racing kita lakukan. Di mana asetnya dikenakan terhadap asetnya itu untuk kerugian negara tersebut dikembalikan. Artinya apa? Itu korupsi itu. Ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian negara. Dan ini harus kembali semua. Perbuatan melawan hukum itu dipertanggungjawabkannya dengan pidana, hukuman. Nah, kerugian negara itu harus kembali ke negara. Kembali ke negara. Nah, yang bisa digunakan untuk pembangunan. Nah, kita hitung dari segi jumlahnya, kuantitasnya banyak sehingga 2023 jadi juara 1. Gitu. Nah, semangatnya harus dua-dua. Makanya dari awal kalau teknik penyidikan itu harus kita ketahui berapa kerugian negaranya, bagaimana cara memulangkannya ini kan. Iya. Iya, karena kualitasnya tidak sesuai jalan, bangunan, nggak sesuai, ya kan? Nah itu harus kembali itu ke negara. Itulah tanggung jawab yang harus diemban oleh si Iya, pelaku. Ya. kalau tidak dikembalikannya ya dia siap-siap lah dengan ancaman dan tambahannya yang signifikan. Iya. Ya sanggup dia 20 tahun di dalam kan, tua-tua di dalam ibaratnya. Ini makin menarik nih cerita udah dari RJ pidana umum kan. Pidana umum. Udah cerita Iya. korupsi Pak Yos ini kan. Iya, kita lihat bagaimana kemarin sampai sudah tuntutan dan tuntutan kita itu juga ya kita harap vonisnya signifikan tapi tidak. Tapi kita tetap melakukan upaya hukum kan. Iya, yang terakhir yang diponis ya. Yang di pitmil itu pidana Pitmil militer. ya, koneksitas itu ya. Iya. Berapa kerugian negara yang timbul di situ? Perbuatan hukumnya juga jelas begitu. Tapi sangat kita hargailah putusan hakim. Oleh karena itu ruang upaya hukum kan ada. Iya. Kita lakukan. Kita harus Tuntutan berapa hari itu Pak Yos? Tuntutan itu yang 3 orang itu 8 tahun ya. 8 iya. 8 tahun. Diputusnya tidak Tuntutan 18 tahun. 18 tahun, iya. Diputusnya setengah. Tengah. wajib banding kita ya. Banding. Ya untuk Pak Simarsoid mungkin sering juga ngeliput perkara-perkara tipikor apalagi di pengadilan ini. Ya sudah legend lah kalau Udah legend. Siapa yang nggak kenal ini Pak Simarsoid ini? Ini bagaimana Bapak memandang dari puluhan tahun perkara ini? Cuman ada ya perbedaannya. Ya. Revisi undang-undang ya, revisi undang berkali-kali sudah diperubahi. Nah ini bagaimana Bapak melihat kejahatan kera putih ini? Mungkin actionnya kali, khususnya Kejati kan Bang Marto bisa melihat situ dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun yang sudah lama di kejaksaan. Kalau saya lihat ya apa ya istilahnya selalu ada lah penanganan kasus korupsi itu kan. Dari tahun ke tahun selalu ada, soal jumlah mungkin ya itu mungkin bervariasi ya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya sekian jumlah perkara, tahun yang lalu sekian, mungkin bisa lebih detail, bisa data dari Penkum ya, dari pemberitaan kasus-kasus korupsi ini kan. Cuman kalau kita kan dari segi jurnalis, kan kita butuh berita. Iya kan? betul. Kepentingan kita kan dari segi pemberitaan ya. Ada kita lihat semacam pergeseran begitu, pengamatan kita ya yang dari tahun ke tahun. Kalau sebelum-sebelumnya itu kalau perkara itu sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, jadi kalau memanggil misalnya, itu biasanya dirilis ya kan. Ya. Nah, jadi sehingga masyarakat bisa mengikuti perkembangan. Oh saat ini kejaksaan sedang menangani kasus dugaan korupsi di instansi ini, ada pemanggilan.
saksi atau apa gitu, apalagi namanya kalau misalnya dari institusi ya kan. Jadi setiap momen yang dilakukan oleh kejaksaan itu selalu ada pemberitaan kepada para setiap jurnalis. tahapan itu. Setiap tahapan Misalnya itu. dari penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan. Iya. Nah, biasanya ada rilis berita. Kemudian dalam proses penyidikan itu ada pemanggilan juga diberitakan. Cuman tren yang kita lihat belakangan ini seperti cerita Pak Yos, banyak ada beberapa ya Pak Yos ya kasus-kasus yang menarik yang ditangani yang bahkan sudah putus pengadilan. Tiba-tiba dipanggil, ya kan, tetapkan tersangka, ditahan. Jadi kadang-kadang pembaca itu, yuk kapan ini ada penanganannya? Kok tiba-tiba udah baru kan di berita itu kan dibaca, dipanggil, lalu ditetapkan tersangka, keterangan Penkum ya kan, kemudian ditahan. Nah, jadi kalau kita kan dari segi pemberitaan kan rugi kita ya kan. Iya. Dari yang tadinya ini beberapa saksi yang dipanggil ini kan bisa untuk berita kan, gitu kan, menyangkut kinerja penegakan hukum itu untuk diketahui publik kan begitu. Kira-kira Pak Kasbenkum apa yang dikhawatirkan sehingga model penanganannya belakangan seperti itu? Atau ada mungkin SOP atau apa kebijakan internal seperti itu? Supaya mungkin lebih nyaman proses pemeriksaannya dulu atau seperti apa? Iya, sebetulnya tidak ada persoalan sih. Semakin sering diberitakan juga semakin semakin bagus. Iya. Cuma ada beberapa perkara memang kecepatannya cepat, artinya atensi yang diberikan terhadap perkara tersebut lebih banyak, volume jaksanya diperbanyak sehingga kecepatannya cepat gitu. Artinya terang benderang semuanya dan dipercepat. Kalau tidak dipercepat, ada mungkin ruang-ruang yang bisa permasalahan kan kita tahu sendiri di Sumatera Utara ini kan semua kritis yang tidak terarah ada juga kan, jadi bisa merusak penyidikan. Nah, merusak penyidikan ya. Jadi dengan kecepatan dan akhirnya juga kita expose, yang penting kan kemanfaatannya bisa kita pertanggungjawabkan di persidangan. Nah, esensinya kan seperti itu. Nah, walaupun ada juga beberapa penanganan perkara yang terpublish, dipublish. Nah, ada beberapa memang yang besar itu yang dibilang Pak Martop, ketika sudah ditahan kita publish begitu. Itu dia. Nah, karena melibatkan orang-orang yang jabatannya tinggi. Nah, kita kan satu sisi kan menghargai orangnya juga. Nah, belum jadi tersangka tapi kita sudah expose, nanti media itu sudah digiling dia kan, sudah digiling ke arahnya kemana. Jadi ruang esensi administrasi pemerintahan itu kan terganggu juga. Tidak ada permintaan khusus dari orang, tidak ada, kita juga nggak kenal. Tapi cara berpikir kita seperti itu. Nah, ketika kita expose, ketika sudah penahanan, nah, bagaimana hasilnya? Bagus, cepat. Nah, kalau tidak demikian bisa terganggu, administrasi pemerintahan itu juga terganggu. Nanti digiring-giring naik ke politikan. Bukan maksud kita untuk menutupin informasi ya, bukan ya? Tidak sama sekali tidak. Ya, betul. Tidak sama sekali tidak. Kita ruang informasi sangat terbuka. Tidak kita pilih media, tidak kita pilih orang, sama semua aja. Siapa yang nanya di WA, di hotline, kita sampaikan, nggak ada. Dan tanpa batas lah. Kan bagus juga untuk kita seperti itu. Betul. Tadi Bang Yos sempat ngomong penanganan perkara di 2023 ini ada sekitar berapa tadi yang tindak pidana korupsi, Bang? Kalau seluruh Sumatera Utara? Sumatera Utara tuh banyak, 60-an. Karena begini, ini juga reward and punishment. Ya, itu dia itu. Memang sudah dari atas ya. Nanti dievaluasi nih di bulan Agustus. Nah, kalau sosok di Kejari tidak ada penanganan perkara korupsi, wah ini buat dievaluasi nih. Kalau sudah dievaluasi itu kayak pemain bola kan, mau dideportasi kemana? Kasih pisusnya dan jarinya. Ini kan jadi penentu kan. Kemarin harus satu perkara, sekarang dua. Nah, kenapa seperti itu sebetulnya? Bukan kita mau memenjarakan orang. Bukan mencari ya, bukan. Nah, seperti apa? Artinya ruang-ruang adanya pelanggaran hukum itu kita teliti. Kita lihat
dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu fungsi kejaksaan di situ. Betul. Kalau kita cuma tatap-tatap muka di situ, apa fungsi kita jaksa di situ? Nggak ada. Dan khususnya korupsi ya, berbeda lah dengan kejahatan yang lain. Kenapa berbeda? Pelakunya. Ini kan pelakunya ini orang-orang cerdas ya. Betul. Orang berpendidikan ya kan. Kira-kira begitu. Jadi ada ruang-ruang yang bisa disalahgunakan, makanya perlu kecepatan dan dianggap haruslah punya produk penanganan tindak pidana korupsi di Kejari, Cap Jari juga. Ada Kejari yang di Sumut yang sama sekali tidak ada menangani kasus korupsi. Syukurnya tahun 2023 nggak ada karena Pak Kajati dan Aspitsus itu melakukan MONEF, monitoring dan evaluasi. Itu Kemarin aktif, juga ya. Pak Aspitsus MONEF dengan Pak Kajati. Misalnya Bang, kalau dalam bulan Juni ini berapa perkaramu? 2, 3, belum ada. Dikasih tahu apa kendalamu. Karena Bapak Kajati menganggap Kejari itu Aspitsus itu anaknya. Kamu cerita ada apa? Perkaramu apa? Apa kendala begitu? Jadi tetap dimonitoring sama Pak Kajati ya. Iya. Per bulan apa Nah, kendala. Ini akibatnya kan 2023 itu juara 1 karena itu. Manajerial yang dilakukan Pak Kajati itu efektif. Betul. Nah kalau Bapak cuek, nggak jalan, ya nggak dapat juara. Apa fungsi kita kejaksaan di setiap daerah? Kira-kira begitu. Esensinya berapa pengembalian keuangan negara yang kita lakukan di Kejari, jajaran kejaksaan Penyelamatan aset. Iya. Coba kita lihat itu lebih dalam. Jernihlah kita berpikir kan, kira-kira begitu. Kemarin Pak Yos itu menarik juga itu, kasus menarik perhatian. Yang soal kopi itu, APD, pengadaan APD Iya. itu. PD. Itu udah ada pertambahan apa tersangka setelah limpah ke pengadilan? Pada 2 tersangka. lanjutan. 2 tersangka di pengadilan sampai saat ini sudah berproses ya, 2 tersangka. Karena kan di dalam suatu perbuatan korupsi itu pastilah semua salah. Tetapi kita lihat mayor minornya. Apakah orang yang kesalahan administrasi dan dia terima duit 200.000 Jadikan tersangka. kita jadikan tersangka, kita masukkan ke penjara? Betul. Tapi siapa intelektual dadernya? Ya kan, ini yang harus Yang dilihat. paling bertanggung jawab ya. Iya, ini secara umum saya bicara ya. Oke. Tapi pendapat dari timnya kan seperti itu juga. Kurang lebih seperti saya juga 2 kali kasih khusus. Memang cara kerjanya seperti itu gitu. Orang yang paling bertanggung jawab yang harus. Iya. Iya. Oke. Jadi Pak Yos, pengalaman apa ini penanganan kasus korupsi pernah nggak kita semacam mendapat tekanan gitu yang hebat gitu sehingga kita Ya, seperti kalau tekanan tuh pasti seperti ada. seperti tertekan kita gitu. Karena untuk kan berbuat gitu. iya, pelakunya ini kan memang orang berpendidikan intelektual kan. Dan itu tadi rata-rata memang sudah ada niat nyolong dari awal kan. Jadi kalau kita tim kepala seksi pasti sudah ada itu. Pleasure, tekanan tuh mulai daripada mental kita, psikologinya. Demo lagi ada Pak Yos ya? Iya, kalau Sumatera Utara ini kan ya sedikit-sedikit unjuk rasa. Iya. Memang sih kalau Sumatera Utara itu kalau unjuk rasa itu sering ya. Itu tingkat daripada orang-orang Sumatera Utara ini kan kritis. Iya. Caranya seperti itu. Mengeluarkan aspirasi mereka. Iya, mengeluarkan aspirasi mereka. Oke. Terus bagaimana kita Pak Yos menyahuti aspirasi masyarakat? Kalau masyarakat ini kan maunya cepat aja kerja penegakan hukum itu kan? Iya. Wah, semana kita menyahutinya itu menyahuti aspirasi masyarakat yang seperti itu? Ya dengan situasi dan kondisi saat ini masyarakat itu yang mana, masyarakat yang mana kan? Kalau yang ngerti diberi penjelasan ngerti, berarti itu masyarakatnya sebetulnya memang dia kritis mencari komunikasi. Tapi kalau ketika sudah diberi pengertian juga nggak ngerti, ini maunya apa, nggak bingung kita kan? Itu udah tersendiri lah.
Itu berarti memang udah motivasinya udah beda. Tapi ketika yang masyarakat yang menyampaikan pendapat ataupun muatan-muatannya itu kita sampaikan, dia mengerti di ruang komunikasi itu, ya ini sebenarnya yang betul-betul yang masyarakat yang memang kritis yang menyampaikan aspirasinya. Tapi kalau sudah diberi penjelasan juga tidak mau tahu, nah ini yang mana ini ya sudahlah ya wes lah kan, karena semua kan harus jalan juga. Oke. Terus Yos ini kan bangga juga kita mantan wartawan jadi jaksa ya kan. Iya. Nah, macam mana kira-kira pengamatan Yos lah, pemberitaan masalah kinerja penegakan hukum di media sekarang ini? Setiap hari ada yang diberitakan dan variatif. Ini kan menjadi tolak ukur sendiri. Dan media ini juga menjadi barometer bagi kita aparat hukum untuk bercermin. Kinerja kita, evaluasi kita. Nah, kita nggak bisa pungkiri media online tuh sangat banyak. Saya juga sebagai wartawan ya, Mantan wartawan. yang sampai hari Melekat ya. Iya. sampai hari ini juga menulis, sedih saya kalau saya lihat satu tulisan strike news itu bisa sampai 4 jilid sampai ke bawah. Ini apa ini strike news apa? Bingung kita mau arahnya kemana gitu. Saya sedih gitu. Karena saya kan merasa diri saya jurnalis, pernah mendapat pendidikan jurnalis dan mengerti hukum. Ini apa sih gitu kan. Jadi saya mau merasa ya kalau ada ruang ya kita benahilah sama-sama ini. Ya. Jadi seperti di luar negeri lah. Luar negeri itu memang jurnalistik itu adalah profesi yang sangat mulia. Diatur di undang-undang, ada rewardnya dikasih. Rupiahnya jelas, dolarnya jelas. Kita begitukan di Indonesia ini. Jadi nanti kan terseleksi dengan sendirinya. Yang memang punya kualitas, dan memang profesi ini untuk orang yang berkualitas. Nggak bisa main-main kalau salah ketik gimana. Iya. Karena Memang produknya produk jurnalis kan, Iya. terikat. Kita dengan bisa nonton film tuh film Superman, bukan mau promosi film Superman atau Superboy. Itu kan wartawan tuh kan. Alangkah mulianya. Tuh film-film luar negeri itu kan ada esensi filosofinya. Alangkah mulianya pekerjaan itu. Memang orang yang brilian. Oke. Diseleksi kalau nggak bisa menjadi kemampuannya jurnalistik, ya cari profesi yang lain. Oke. Sehingga nggak tercederai ini. Gitu. Sebenarnya kita ini perlu waktu yang banyak. Cuman Iya. karena waktu kita sangat terbatas, ya mungkin kita juga bisa segmen selanjutnya bakal kita lanjutkan. Nah, di sini kita melihat beberapa kesimpulan yang sudah terangkum. Ada beberapa judicial restoratif justice ya, pendekatan itu juga jadi wadah penting untuk penyelesaian perkara di masyarakat kecil. Itu poin penting di kesimpulan kita di pertemuan hari ini. Selanjutnya juga kita bisa melihat bagaimana penanganan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kejaksaan adalah bagian hal yang penting juga, Sangat signifikan. yang sangat signifikan yang harus. Juara terbaik satu dari versi Pak Yos ya kan? Iya betul. Nasional ya Pak Yos ya? Iya, diberikan oleh Jaksa Agung. Kita memberikan apresiasi juga soal penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap wilayah kita ini. Di ujung podcast kita ini mungkin fakta-fakta yang kita sampaikan di sini bisa saja para pemirsa dapat memberikan tanggapan melalui komentar, subscribe ataupun juga nge-like dan juga share podcast kita ini agar tetap kita lebih bersemangat ya ke depannya untuk mengikuti kegiatan kita selanjutnya. Di ujung kalimat saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Yos narasumber. Bukan kita sebenarnya pingin nih panjang cuman karena apa tanggapannya dengan podcast SIP kan? Apa udah pernah sebelumnya diundang podcast yang lain? Iya, boleh. Bisa dikasih tanggapan bagaimana? Bisa, kan? Iya. Apa harapan Bang Yos nih terhadap kita podcast SIP ini? Iya, ini sangat cemerlang ya. Kalau saya bilang bagus, sudah banyak yang bagus. Cemerlang. Kenapa cemerlang? Loh, hadir nih jurnalis senior ya, siap. Kan? Kita bisa bicara di sini, Bisa sharing ya dengan beberapa variabel yang kita ungkapkan. Masyarakat kan harus tahu nih. Oke. Banyak yang terrilis itu tidak tersampaikan. Di sini banyak yang saya
ulas. Kenapa? Karena Bang Martoha mengungkitnya kan, itu kan kemampuan jurnalistik. Iya, diangkat terus ya. Makanya kalau bertemu dengan wartawan tuh harus hati-hati. Mungkin di lain waktu bisa kita lanjutkan lagi. Terima kasih kepada Pak Yos telah hadir di narasumber podcast kita juga. Begitu juga dengan jurnalis senior Pak Simarsoyo juga terima kasih telah memberikan ulasan-ulasan yang signifikan kepada kita. Terima kasih kepada pemirsa. Jangan lupa like, share, and comment channel Sip lah kami. Terima kasih. Sip lah ya. Iya.